Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari salah satu warganet netizen yang menanyakan begini, singkat pertanyaannya. Pak, apakah eh, ini LCC atau kacangan penutup tanah itu juga tidak merugikan karena kan tanaman juga yang akan memperebutkan makanannya, nah gitu. Jadi eh, pertimbangannya apa sih kita menggunakan leguminasi cover crop atau tanaman penutup tanah. Dalam hal ini yang ditanyakan sebetulnya waktu yang kami baca adalah Araxis pintoi. Dalam hal ini juga ada LCC yang lain, ada Mucuna bracteata. Nah, ini untuk menjawab ini tentunya kita harus melihat lagi bahwa kita di dalam budidaya tanaman itu kembali ada istilahnya menjelaskan lagi ada hama, penyakit, dan gulma. Nah, ini kan kita berbicara masalah gulma. Ya. Gulma adalah memang dalam bentuk tanaman yang merugikan tanaman intinya, yang keberadaannya tentunya tidak diinginkan di tempat tersebut. Melalui mekanisme apa menyebabkan tanaman yang disebut gulma ini merugikan? Yang paling utama satu adalah melalui kompetisi, itu tadi yang ditanyakan. Kompetisi nutrisi, air, cahaya maupun ruang. Ya, efeknya apa? Yang kedua mengurangi hasil dan kualitas produk. Dan kualitas produk. Jadi tidak hanya yang bersifat kuantitas, tapi kualitas. Contohnya sebagai tanaman yang nanti menaungi, itu mengganggu fotosintesis, jadi produksinya turun. Kemudian juga kualitas, contohnya nanti di tanaman teh misalnya menjadi kontaminan yang harusnya nggak ikut diolah jadi terikut. Kemudian tentunya efeknya meningkatkan biaya budidaya atau bahkan itu sebagai inang alternatif dari hama dan penyakit tanaman intinya, tanaman yang di dekatnya. Kemudian ada lagi mempersulit pengelolaan, ya karena menghambat ya kan. Nah, jadi baik ada air, kita menutup akses dan sebagainya. Kemudian ya kalau yang paling ringan adalah mengganggu estetika. Nggak enak dilihat, kan gitu. Harusnya pemandangannya bagus, jadi dilihat nggak bisa. Nah ini sebelum menjawab itu makanya kita kan sering apa ya melihat klasifikasi sistematika gulma itu bagaimana, kemudian cover crop itu bagaimana. Nah, jadi gulma itu juga ada kelas-kelasnya gitu. Nah, lewat mekanisme ada yang gulma sangat penting merusaknya kompetisinya sedemikian kuat. Misalnya alang-alang, ilalang, Imprata cylindrica, Chromolena odorata, Micania micrantha, Cyperus rotundus. Kemudian ada yang gulma yang merugikan dalam jumlah yang banyak. Kalau sedikit tidak begitu kan begitu. Contohnya mimosa, paspalum, agratum, borreria. Bahkan ada yang gulma sedikit beracun. Promolena contohnya. Kemudian gulma yang sifatnya parasit. Kuskuta, tali putri. Kemudian gulma yang tidak begitu merugikan. Tidak begitu. Nah, ini yang harus dijawab. Gulma semusim. Karena waktunya pendek. Ya kan. Gulma yang pendek. Kemudian berikutnya gulma bermanfaat. Nah, jadi itu yang dinamakan cover crop itu tadi. Leguminosa contohnya ya. Ya, dia bersaing tapi sedikit. Tapi fungsinya lebih dari itu. Fungsinya yang lain ada. Contohnya ya,
menfiksasi nitrogen, mengurangi resiko apa namanya resiko erosi, menambah bahan organik, menambah kelembaban tanah. Nah, dan yang khusus yang ini adalah mampu mengendalikan gulma yang lain itu sendiri yang merugikan. Nah, jadi dibandingkan manfaat maupun kerugian yang ditimbulkan berbeda kelasnya. Jadi kalau yang apa namanya Mukuna Araxes pintoi ini sebagai LCC. Nah, ini juga memang ada persaingan nutrisi sedikit, tetapi manfaat yang diperoleh jauh lebih besar. Beda yang memang kelasnya itu tadi, kelas-kelas yang fungsinya merebut makanan, kompetisi makanan. Nah, inilah jawabannya ya, yang penting dilihat dari itu tadi. Ya, makanya ada kelas-kelas apa namanya gulma itu. Ada gulma berdasarkan daur hidupnya, ada gulma semusim, gulma 2 musim, gulma tahunan. Nah, ini gulma tahunan ya, kalau kita cerita di kelapa sawit ya, ini haram hukumnya ada di tempat tersebut karena perakarnya tajam, karena kayuan ya, kemudian nanti menaungi dan sebagainya. Nah, ini dari segi kompetisinya keras gitu. Kemudian kalau berdasarkan eh, golongan misalnya umum ya, secara umum gulma berdaun lebar, berdaun sempit, teki-tekian, paku-pakuan. Nah itu jadi berdasarkan banyak hal kita eh, gulma itu kelasnya. Jadi sudah jelas ya bahwa eh, mengapa itu tadi LCC eh, sangat bermanfaat bagi tanaman. Dalam hal ini kita berbicara kelapa sawit. Memang ya persaingannya dengan sedikit ada gitu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjawab Bapak Ibu yang bertanya mengenai Araxes pintoi maupun Mukuna, apakah juga menimbulkan persaingan dengan kelapa sawitnya. Terima kasih atas melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.